Jainisme, agama yang ateis. Sedulur-sedulurku, materi ini ditujukan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan kita masing-masing. Falsafah agama ini tidak mungkin bisa dikembangkan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, yang pada sila pertamanya jelas menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena Jain adalah agama yang ateis. Anda mungkin akan heran, seperti juga halnya saya sendiri, bahwa di salah satu sudut dunia ini masih bisa hidup tanpa pernah diusik oleh pemerintah atau penganut agama lain adalah sebuah agama yang ateis, dan ajarannya bukan hanya sekedar diucapkan tetapi dilaksanakan, seperti misalnya pendetanya melepaskan diri dari keterikatan keinginan pikiran sehingga beliau hidup tanpa mengenakan busana. Dan untuk pengendalian fisik dan pikirannya, mereka senantiasa melaksanakan pola hidup yang vegetarian, puasa, dan tidak tanggung-tanggung. Masih ada yang melaksanakan puasa selama 1 tahun pada tahun 1998 yang lalu. Adalah suatu kemuliaan bagi penganut Jain apabila membiarkan dirinya mati kering kerontang kelaparan. Sedulur-sedulurku, Jainisme adalah sebuah agama kuno di India yang mana dikatakan berasal dari keluarga Dharma. Walaupun pengikutnya adalah kelompok minoritas dengan lebih kurang 4,9 juta pengikut di India, pengaruh pengikut Jain pada agama, etika, politik, dan ekonomi pun cukup besar. Penyebaran luas konsep falsafah India seperti karma, ahimsa, moksa, dan reinkarnasi dilaksanakan juga oleh penganut Jain atau dikembangkan dari sekolah gagasan Sramana, tempat asalnya Jainisme. Jainisme adalah agama tua di India yang asal muasalnya berisian dengan Hindu. Beberapa kemiripan ajaran Jainisme dan Hindu menimbulkan anggapan kalau agama ini salah satu sekte dari Hindu. Perbedaan mendasar antara Jainisme dan Hindu terlihat pada astika dan nastika. Penganut agama di India dibedakan atas 2 prinsip tersebut. Yang memegang prinsip astika menerima otoritas Weda sebagai kitab suci serta melibatkan kepercayaan Brahmani. Nyaya, Mimamsa, dan Yoga termasuk ajaran-ajaran berdasar astika dan berarti golongan Hindu. Sementara penganut agama yang berprinsip nastika menolak Weda dan kitab-kitab yang dipakai oleh pemeluk Hindu. Jainisme termasuk kelompok ini dan lebih mendasarkan kepercayaan mereka yang anti kekerasan. Sebutan Jain menurut Sri Krishna Saksena berasal dari kata Jina dalam Sanskerta yang berarti pemenang atau yang mengalahkan, artinya berhasil mengalahkan atau mengatasi secara tuntas kungkungan atau belenggu penyakit dan penderitaan dalam kehidupan nyata ini. Orang semacam ini boleh disebut sebagai Jain atau pemenang. Bagi Jainisme, kehidupan di dunia ini diabadikan atau dibuat kekal oleh peralihan jiwa yang secara esensial telah menyebabkan keburukan dan penderitaan. Oleh karena itu, tujuan hidup sebenarnya adalah untuk mengakhiri siklus kehidupan atau rangkaian kelahiran kembali tersebut, yang baru bisa tercapai apabila manusia berhasil memiliki pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar ini isinya adalah hal-hal yang mengandung kelepasan. Pendiri dari komunitas Jain adalah Vardhamana. Dia memperoleh pencerahan pada 420 sebelum Masehi. Jainisme memiliki banyak kemiripan dengan Hinduisme dan Buddhisme yang lahir di area yang sama. Jainisme tidak mempermasalahkan keberadaan Tuhan atau makhluk lain yang lebih tinggi dari manusia sempurna. Jiwa adalah sesuatu tanpa permulaan dan tanpa akhir. Jiwa dikategorikan dalam 3 kategori: jiwa yang belum mengalami perubahan, jiwa yang sedang mengalami perubahan, dan jiwa yang sudah bebas dari kelahiran kembali. Agama Jain mengajarkan penghormatan yang sangat tinggi untuk segala bentuk kehidupan. Ajaran yang ketat mengenai vegetarian, semedi, tanpa kekerasan meski dalam pembelaan diri dan menentang peperangan. Jainisme adalah agama kasih sayang.
cinta kasih terhadap semua kehidupan, baik manusia atau bukan, adalah hal yang utama dalam Jainisme. Pembunuhan manusia tanpa alasan, meskipun dengan alasan bahwa orang itu telah melakukan kejahatan, tidak dapat dibenarkan. Menurut keyakinan Jain, alam semesta tidak pernah tercipta dan tidak pernah musnah. Ia abadi namun berubah karena melalui siklus-siklus tanpa akhir. Masing-masing siklus ini terbagi dalam 6 zaman atau yuga. Masa kini adalah zaman kelima dari siklus ini yang bergerak turun. Zaman disebut Aru, seperti zaman pertama disebut Pehela Ara, zaman kedua disebut Dosra Ara, dan seterusnya. Zaman terakhir adalah Cata Aru atau zaman ke-6. Semua zaman ini memiliki durasi tetap ribuan tahun. Saat tingkat terendah tercapai, Jainisme juga akan lenyap seluruhnya. Maka pada siklus selanjutnya, agama Jain akan ditemukan kembali dan dikenalkan kembali oleh para pemimpin baru yang disebut Tirthankara atau pembuat lintasan, dan akan lenyap lagi pada akhir siklus dan seterusnya. Sekalipun pengikutnya sangat sedikit dibandingkan penduduk India, agama ini masih eksis dengan pengikut-pengikutnya yang terpencar di berbagai wilayah. Ajaran ini menekankan aspek etika yang sangat ketat, terutama komitmennya terhadap konsep ahimsa. Jain menegaskan bahwa ahimsa termasuk sikap tanpa kekerasan terhadap binatang dan manusia. Akibat dari kepercayaan ini, mereka mengikuti pola vegetarian alias memakan tumbuhan, termasuk rumput dan alang-alang. Tapi penganut yang taat kepada agama Jain ini berbuat lebih jauh lagi dari itu. Nyamuk yang menggigit kulit dibiarkan semau-maunya. Meski lapar, tidak akan mau makan di tempat gelap. Bukankah kalau gelap jangan-jangan bisa kemasukan lalat atau tertelan nyamuk? Maka dari itu, kalau penganut Jain mau menyapu jalan atau pekarangan, dia akan rogoh kantung dan mengupah orang lain melakukannya, takut siapa tahu menginjak serangga atau cacing. Menurut tradisi Jaina, garis perguruan yang sangat panjang sejak zaman prasejarah diturunkan, di mana keyakinan ajaran ini diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Guru-guru yang telah meneruskan ajaran-ajaran Jaina ini berjumlah 24 orang, yang disebut Tirthankara atau penyebar keyakinan dan yang telah mendapat pencerahan. Jaina percaya dengan pluralisme jiwa. Terdapat jiwa-jiwa sebanyak tubuh hidup yang ada. Tidak hanya jiwa dalam binatang, tetapi juga tumbuh-tumbuhan dan bahkan dalam debu. Hal ini juga diterima dalam ilmu pengetahuan modern. Tidak semua jiwa memiliki tingkat kesadaran yang sama. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Semaju apapun indera-inderanya, jiwa terbelenggu dalam kesadaran yang terbatas. Tetapi setiap jiwa mampu mencapai kesadaran tak terbatas, kekuatan dan kebahagiaan. Mereka dihalangi oleh karma, seperti matahari dihalangi oleh awan. Karma dapat menyebabkan belenggu jiwa. Dengan menyingkirkan karma, jiwa dapat menyingkirkan belenggu dan mendapatkan kesempurnaan alamiah. Jaina juga menghormati semua jenis pemikiran. Sistem ini menunjukkan bahwa setiap objek mempunyai aspek-aspek yang tak terbatas yang ditentukan oleh dirinya sendiri, dan bukan dari luar dirinya sendiri atau dari pandangan yang berbeda. Mengingat keterbatasan pikiran, tidak ada satu pikiran berlaku benar bagi semua benda atau hal. Kita harus belajar menjaga dan mempertahankan pikiran kita masing-masing dengan cara menghormati kemungkinan kebenaran pendapat atau pemikiran orang lain. Sedangkan karma adalah pengikat yang menggabungkan jiwa dengan tubuh. Keyakinan yang benar, perbuatan yang benar, pengetahuan yang benar membentuk jalan yang benar untuk mencapai pembebasan yang merupakan efek dari ketiganya tersebut. Ketiganya ini merupakan Tri Ratna atau 3 permata bagi Jainisme. Bagi Jain, setiap jiwa atau makhluk spiritual berhak disembah. Karena itu, mereka tidak menyembah Tuhan. Nah, demikianlah sedulur-sedulurku mengenai Jainisme, agama yang ateis. Semoga menjadi wacana yang menarik, berkenan dan bermanfaat bagi kita semua. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Saya akhiri, Mugia Rahayu Sagung Dumadi.